Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat. Kemudian salawat serta salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Ibadah salat merupakan ibadah fisik yang paling agung. Bahkan ibadah salat masuk ke dalam salah satu tiang-tiang terpenting dalam rukun Islam. Apabila tiang ini rubuh, maka keislaman seseorang bisa rubuh. Karena Nabi SAW bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah." Sesungguhnya pembeda seseorang dengan kekufuran adalah ketika dia meninggalkan salat. Kemudian ibadah salat ini juga merupakan amalan fisik yang akan pertama kali dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jika dia baik, maka amalan yang lain akan menjadi baik. Namun jika salat ini buruk, maka akan menjadi kebinasaan bagi manusia tersebut. Maka di antara tolak ukur baiknya salat seseorang adalah ketika dia berusaha salat sebagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Di pembahasan yang lalu kita telah menyelesaikan bab tentang syarat-syarat salat, yang mana kita telah menyebutkan bahwa di antara syarat-syarat salat adalah thaharah, bersih dari najis dan suci dari hadas. Kemudian yang kedua adalah masuknya waktu, sehingga tidak sah salat seseorang ketika waktu salatnya belum masuk, dan ketika dia salat setelah waktu salatnya habis, maka dia dianggap mengqadha salatnya. Kemudian kita juga telah membahas syarat tentang menutup aurat, ya, menutup aurat dan pembagiannya, yang mana aurat laki-laki dewasa adalah dari pusar hingga lututnya, sedangkan pusar dan lutut sendiri tidak termasuk aurat, namun di antara lutut dan pusarnya itulah yang aurat. Namun ketika dia sholat, dia juga harus menutup kedua pundaknya. Berbeda dengan wanita, maka seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Dan sebagian ulama menyebutkan bahkan cuma wajahnya saja yang dia tampakkan, ya. Kemudian kita juga telah menjelaskan di antara syarat salat adalah menghadap kiblat, yang mana syarat ini tidak gugur kecuali bagi orang yang nggak bisa menghadap kiblat. Kita telah menjelaskan bahwa ketika seseorang berada di atas kendaraan, lalu di sana dia nggak bisa menghadap kiblat, nggak bisa mengerjakan syarat-syarat salat dengan sempurna, maka wajib baginya turun untuk salat agar dapat melaksanakan salat sesuai dengan syaratnya dan menghadap kiblat. Dan kecuali bagi orang-orang yang darurat, dia di pesawat, dia nggak tahu arah kiblat dan waktu salat sudah akan habis, karena di antara syarat yang paling utama adalah menjaga waktu tersebut. Di situ baru dia boleh salat tidak menghadap kiblat karena ketidakmampuannya. Adapun untuk salat sunnah, maka ketika di atas kendaraan dia boleh tidak menghadap kiblat dan mengikuti arah kendaraannya, dengan syarat nanti ketika takbiratul ihram dia takbir mengarah ke kiblat. Dan ini yang kadang agak rancu di tengah-tengah kaum muslimin,
Nah, mereka menyamakan antara sholat sunnah dan sholat wajib di dalam kendaraan, padahal sangat berbeda. Nah, sangat berbeda. Untuk sholat sunnah ada keringanan, adapun sholat wajib, nah, hanya orang-orang yang nggak mampu saja yang boleh meninggalkan syarat sholat, diantaranya menghadap kiblat. Kita juga telah menjelaskan syarat yang kelima atau syarat yang terakhir, yaitu niat. Nah, di mazhab Hambali niat itu termasuk syarat, sehingga dia boleh diniatkan sholat tersebut sesaat sebelum takbiratul ihram. Ya, berbeda di mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i syarat itu masuk rukun, niat itu masuk rukun. Makanya mereka takbiratul ihram bersamaan dengan niat yang mereka munculkan di dalam hatinya. Nah, dan niat di sini kita udah jelaskan adalah niat ini sholat apa? Apakah sholat zuhur, asar, maghrib, isya? Nah, atau dia juga niatkan dia sebagai apa? Apakah dia sebagai makmum atau sholat sendirian, atau dia sebagai imam. Nah, dan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Pada siang hari ini kita akan masuk ke salah satu bab terpenting dari kitabus shalah, yaitu babu sifatis shalah, bab sifat sholat atau tata cara sholat. Nah, ini termasuk bab utama dari bab-bab yang banyak dalam kitabus shalah. Nah, dan di sini akan digambarkan tata cara sholat, nah, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, yang dinukilkan dari riwayat-riwayat yang sahih, nah, yang dinukilkan, nah, dari Nabi kepada sahabat, kepada tabi'in, dan dinukilkan terus kepada antara para ulama ke ulama lainnya sampai ke zaman kita sekarang. Nah, dan yang akan kita sebutkan adalah menurut perspektif mazhab Hambali yang disebutkan oleh penulis. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan babu sifatis shalah, annahu qala sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Beliau membuka bab ini dengan menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan di muqaddimah, bahwasanya beliau bersabda, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Dan di sini penting untuk digarisbawahi, ketika kita mendapatkan penjelasan tentang sifat sholat sebagaimana yang kita akan jelaskan pada siang hari ini, nah, lalu kita mendapatkan bagian-bagian yang berbeda dari pengajian-pengajian yang lain, atau pembahasan-pembahasan yang lain, atau dari kitab-kitab yang lain yang kita baca, maka hal itu tidak menjadikan apa yang kita yakini dengan serta-merta menjadi salah, atau apa yang diyakini oleh orang lain atau yang pernah kita baca dari buku lain serta-merta menjadi salah. Nah, karena di dalam perkara salat yang dijelaskan oleh para ulama adalah apa yang mereka fahami dari dalil-dalil. Mereka melihat dalil-dalil yang ada, kemudian penjelasan para sahabat dan contoh-contoh dari para sahabat Nabi dari dalil-dalil tersebut. Nah, lalu mereka ungkapkan sebagai sifat salatnya Nabi, tata cara salatnya Nabi. Sehingga terkadang ada bagian-bagian yang mereka berbeda. Ada bagian-bagian yang mereka berbeda. Terkadang ada yang mengatakan ketika turun lutut dulu. Dan ini jumhur, mayoritas ulama. Sebagian mengatakan tangan dulu. Dan itu juga khilafnya terjadi sejak zaman salaf, sejak zaman para sahabat. Dan ini perkara biasa, perkara biasa. Sehingga kita nggak serta-merta melihat orang yang berbeda sholatnya dengan sholat kita, langsung kita vonis mengatakan, wah saya yang sesuai sifat sholat Nabi, kemudian si fulan tidak. Nah, karena ada hal-hal yang memang para ulama ahlus sunnah wal jamaah berbeda dalam detail-detail perkara sholat. Ya. Kemudian penulis mengatakan, ya, setelah menukilkan hadis Nabi tersebut, beliau mengatakan, wa yustahabbu ayyatiya ilaiha bisakinatin wa waqarin. Disunnahkan bagi orang yang hendak datang ke tempat sholatnya, kalau kita laki-laki datang ke masjid, nah, untuk datang dengan penuh ketenangan dan tidak terburu-buru. Jadi kita berjalan ke masjid, kita tenang, menunjukkan tumakninah, nah, dan tidak terburu-buru. Bahkan walaupun ketika muadzin telah iqamah, kita nggak usah lari, nah, kita nggak usah takut masbuk. Nah, memang diusahakan untuk bersegera datang ke masjid, dan itu yang utama. Namun ada keadaan yang mana seseorang itu, ya, dia telat, mungkin dia habis buang hajat, atau dia nggak dengar azan, dia ketiduran, atau ada macet dan seterusnya. Kemudian dia sampai
muadzin iqamah, maka dia nggak usah buru-buru, dia jalan dengan tumakninah, dengan waqar, kemudian nanti dia sholat sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Jika dia sempurna, mendapatkan semuanya dengan sempurna bersama imam, falillahil hamd. Jika ada yang terlewat, maka dia masbuk dan tidak usah terburu-buru. Kenapa? Al-ajalatu minasyaitan. Sifat terburu-buru itu dari syaitan. Dan kita nggak usah terburu-buru karena itu akan menghilangkan kekhusyuan. Lalu beliau mengatakan, fa idza dakhala al-masjid qala bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ketika dia masuk ke dalam masjid, maka dia membaca doa masuk masjid. Dia baca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma inni. Beliau menukilkan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kalau kita di Indonesia nggak banyak menggunakan riwayat ini. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kalau kita biasanya bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma iftahli abwaaba rahmatik, sampai situ saja. Dan yang lebih lengkap kita lengkapi dengan a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Lalu kita baca yang tadi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Kemudian yuqaddamu rijlahul yumna lidukhulil masjid wal yusra lil khuruj. Ketika dia masuk ke dalam masjid, maka dia dahulukan kaki kanan, dan ketika keluar masjid dia dahulukan kaki kiri. Jadi kita berdoa bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dan seterusnya, lalu kita masuk ke dalam masjid. Dan itu kelebihan bagi orang-orang muslim yang belajar. Orang-orang muslim yang memiliki ilmu, kenapa? Dia bisa mendapatkan pahala yang lebih dari orang-orang yang nggak memiliki ilmu. Masuk masjid, berdoa, mendahulukan kaki kanan, semuanya dengan ilmu, berpahala. Ada orang yang dia sering datang ke masjid, dia masuk masjid mungkin kadang kaki kanan, kadang kaki kiri, tapi dia nggak berpahala karena kebetulan saja pas masuk masjid kaki kanannya yang masuk dan dia tidak berdoa. Maka penting hal ini untuk kita lakukan, dan minimal 5 kali dalam sehari. Kita baca doa masuk masjid, keluar dari masjid. Dia menggunakan kaki kirinya untuk keluar, wa yaqulu hadza dzikr, lalu dia berdoa. Dia berdoa sebagaimana dia berdoa ketika masuk, maka ketika dia keluar dia juga berdoa bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma iftahli abwaaba fadlika. Ini sama diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Yang kita sering baca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlik, dan semuanya itu sahih, semuanya boleh diamalkan. Lalu kita keluar dengan kaki kiri. Kemudian penulis mengatakan fa idza qama ila sholati, ketika dia sudah berdiri untuk melaksanakan sholat. Ini sudah iqamah, dia hendak melaksanakan sholat, maka dia munculkan niatnya. Ini sholat apa? Oh, ini sholat zuhur. Dia sebagai apa? Dia sebagai ma'mum atau sebagai imam. Dimunculkan di dalam hatinya. Lalu dia menghadap ke arah kiblat, dan kita sudah jelaskan jika dia tidak melihat Ka'bah, yang dibutuhkan dia mengarah ke arah kiblat. Nggak mesti nanti kiblatnya itu pas di hadapan dia. Karena kan melenceng 1 derajat saja kita udah melenceng puluhan kilometer dari arah Ka'bah. Makanya orang yang jauh itu dapat keringanan, nggak mesti pas di Ainul Ka'bah, di bangunan Ka'bah, tapi yang penting dia ke arah Ka'bah. Karena kalau seandainya semuanya mengarah ke bangunan Ka'bah, semua saf di dunia itu melengkung pasti. Semua saf di dunia melengkung karena yang pinggir pasti nggak dapat arah Ka'bah. Maka dia menghadap ke kiblat. Dia munculkan niat itu, dan gak mesti nempel dengan takbirnya, tapi antara niat dan takbir gak boleh jauh. Dia jalan dari rumah udah niat, jalan sempat wudhu di masjid, masuk ke masjid, lalu gak niat lagi, maka gak sah. Karena bolehnya ada fasl atau pemisah antara takbir dengan niat itu bolehnya sedikit saja. Yang boleh panjang jaraknya antara niat dan ibadahnya yaitu puasa, ibadah puasa. Dia boleh niat dari maghrib, habis azan lalu berlanjut, dia nggak niat lagi lalu ketiduran, bangun, puasanya tetap sah. Adapun sholat dan ibadah lain, terutama sholat, fasl atau antara niat dan ibadahnya nggak boleh berjauhan. Nggak boleh berjauhan.
Dia berdiri dan berdiri ini merupakan rukun. Nggak boleh orang sholat duduk jika dia mampu berdiri. Sebagian orang sakitnya itu dia nggak bisa ruku dan nggak bisa sujud, tapi dia bisa berdiri. Nah, apabila dia datang sholat langsung duduk, maka sholatnya bermasalah. Dia harus tetap berdiri dulu. Nanti dia duduk di gerakan-gerakan yang dia nggak bisa, dan ini yang kadang salah pahami juga sebagian kaum muslimin. Nah, datang jalan ke masjid kuat, tapi karena dia nggak bisa sujud, ada lukanya atau dia sakit apa, nah maka dari awal dia langsung duduk, dan ini keliru. Nah, fattaqullaha mastata'tum, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah semampumu. Artinya semampu yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan dulu. Yang nggak bisa baru nanti kita tinggalkan. Dia tetap sholat berdiri, dia tetap ruku. Ketika sampai ke posisi sujud, baru dia duduk. Dia gerakkan sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia nggak bisa ruku, sama, dia tetap berdiri. Pas waktu ruku dia duduk, gerakkan sedikit tubuhnya ke depan. Kalau sujud lebih maksimal lagi, dan seterusnya. Nah, jadi nggak boleh dia serta-merta langsung duduk. Beda jika seandainya dia takut. Jadi ada dua hal yang membolehkan orang duduk. Pertama, memang dia nggak bisa berdiri lama. Nah, dia cuma bisa takbiratul ihram, maka berdirinya takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya tetap harus berdiri karena bisa. Allahu Akbar. Lalu dia nggak kuat lagi duduk, boleh. Atau dia takut jika dia berdiri penyakitnya bisa tambah parah. Sebenarnya bisa berdiri, namun kalau dia berdiri penyakitnya bisa tambah parah. Sebagaimana orang yang habis operasi mata, mungkin dia bisa sujud, tapi ketika dia sujud operasinya bisa gagal. Maka dia boleh nggak sujud, padahal bisa. Nah, sama dengan ini, dia boleh duduk padahal bisa berdiri karena dia takut penyakitnya tambah parah. Namun dia tetap kerjakan apa yang dia mampu. Misalnya hanya mampu takbiratul ihram berdiri, maka dia berdiri takbir lalu duduk. Kalau bisa sampai Al-Fatihah selesai, dia berdiri. Nanti nggak bisa baru dia duduk, dan seterusnya. Dan berdiri ini termasuk rukun. Nah, berbeda untuk sholat sunnah. Untuk sholat sunnah, seseorang boleh duduk dari awal walaupun dia mampu berdiri. Nah, walaupun pahalanya nanti menjadi separuh, setengah. Kadang kita ikut sholat gerhana. Nah, kadang ikut sholat gerhana, bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama kalau kita lagi umrah atau haji. Kalau kita sholat gerhana, sholatnya di sana lama banget. Nah, sebagian kaum muslimin yang tahu dia nggak bisa berdiri lama, dari awal dia udah duduk dari takbiratul ihram. Yang lain berdiri, maka itu nggak mengapa, karena itu sholat sunnah. Nah, tapi untuk sholat wajib, maka yang boleh duduk hanya orang yang nggak bisa berdiri. Nah, kalau dia bisa berdiri di sebagian gerakan, maka dia harus berdiri. Nah, penulis mengatakan dia berdiri setelah berniat menghadap kiblat, lalu dia membaca Allahu Akbar. Bacaan Allahu Akbar di awal ini disebut dengan takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram merupakan rukun salat. Jika takbiratul ihram yang di awal ini salah, maka semua salatnya selanjutnya salah. Semua salatnya hingga akhir tidak sah. Kapan takbiratul ihram salah? Jadi sebelumnya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, salat itu terdiri dari gerakan dan bacaan. Gerakan-gerakan ini ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Bacaan-bacaannya juga sama. Ada yang rukun itu sesuatu yang dia nggak boleh hilang dari ibadah salat. Nah, dia nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Rukun nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Contoh sederhana rukun, ya beda dengan syarat ya. Syarat itu berkaitan dengan hal-hal yang kita lakukan sebelum sholat dan harus selalu ada sampai sholatnya selesai. Kayak wudhu kan di luar sholat. Lalu kita harus tetap dalam keadaan punya wudhu sampai selesai sholat. Nah, itu syarat. Nah, kalau rukun dia adalah hal yang utama dalam sholat, yang membangun sholat itu. Ruku, sujud, itu rukun. Berdiri, itu rukun. Nah, rukun ini tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Adapun wajib, dia bisa ditambal dengan sujud sahwi. Seseorang meninggalkan sujud tanpa sengaja, atau yang paling mudah, yang baru kejadian juga di masjid dekat rumah kami, imamnya lupa baca Al-Fatihah. Nah, imamnya lupa, bukan sengaja. Kalau sengaja sholat langsung batal. Dia lupa. Setelah salam, jamaah baru ribut dan mengingatkan. Nah, maka rokaat yang nggak ada Al-Fatihahnya ini nggak sah. Dan nggak boleh imam hanya sujud sahwi untuk menambal rokaat yang nggak ada Al-Fatihahnya. Karena sujud sahwi tidak bisa menambal rukun. Nah, sujud sahwi nggak bisa menambal rukun. Beda seandainya dia meninggalkan wajib. Contoh wajib itu tahiyat awal. Contoh wajib itu bacaan Subhana Rabbiyal Azim. Ya, sekali. Sisanya 3 kalinya sunnah. Dia tinggalkan itu.
dia ingat setelah salam, atau dia ingat setelah perbuatannya jauh dia tinggalkan, dia ingat dia tinggalkan tahiyat awal setelah berdiri dan membaca Al-Fatihah, dia nggak boleh balik lagi. Kalau dia balik lagi sholatnya batal. Nah, kenapa? Dia sudah berada di rukun yang baru, maka dia nggak boleh masuk ke terutama kalau sudah baca Al-Fatihah, dia nggak boleh kembali ke wajib yang lebih ringan daripada rukun. Nah, seandainya dia lupa tahiyat awal, maka nanti dia nggak perlu nambah rakaat, nggak perlu tahiyat awal lagi. Dia cukup sujud sahwi untuk menambal wajib tersebut. Jadi wajib bisa ditambal dengan sujud sahwi, rukun nggak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Walaupun nanti rukun tadi, misalnya tadi saya lupa Al-Fatihah, ingat setelah salam, maka saya harus berdiri nambah 1 rakaat, mengganti rakaat yang hilang Al-Fatihahnya. Lalu setelah menambah 1 rakaat tersebut, baru saya sujud sahwi. Jadi sujud sahwinya hanya untuk bukan menambal kekurangan rukun, tapi kita lakukan karena ada kesalahan. Karena ada kesalahan dalam sholat kita. Beda wajib, wajib bisa ditambal dengan melaksanakan sujud sahwi. Nah, bacaan takbiratul ihram ini termasuk rukun qauliyah, rukun bacaan. Jadi rukun kan tadi ada perbuatan, ada bacaan. Nah, ada gerakan, ada ucapan. Ketika dia membaca Allahu Akbar, maka setiap lafaz yang dia ucapkan harus benar. Jika lafaznya ada yang salah, maka pada saat itu dilihat. Jika yang salah ini merubah makna dan lahannya lahan jeli, kesalahannya kesalahan besar, maka sholatnya nggak sah. Misalnya, dia baca Allahu Akbar, dia panjangin hamzahnya, Allahu Akbar. Nah, maka sejak awal sholatnya udah nggak sah. Orang bilang, wah, kan Allah Maha Adil, Allah Maha Tahu. Ya, Allah Maha Tahu, Allah Maha Pengampun, tapi Allah perintahkan kita untuk belajar sholat. Nah, untuk perkara duniawi kita disuruh kerja dengan profesional oleh Allah, kerja baik dengan Allah. Bahkan Allah mencintai pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya yang bagus. Nah, jual beli yang mabrur Allah cintai. Apalagi ibadah seperti sholat yang kita persembahkan kepada Allah, nah, yang untuk akhirat kita, maka harus dipelajari dengan baik agar kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Nggak bisa nanti kita beralasan di hadapan Allah, saya nggak tahu ucapan takbir yang benar. Ibadah yang paling agung kita nggak ngerti. Nah, bukan Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar salah? Orang memanjangkan A-nya ya, A di awal. Yang benar Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, dia memanjangkan A di awal. Allahu Akbar. Nah, maka walaupun kita baca kitab yang kecil, contoh di mazhab Syafi'i, di Nailur Raja, ada kitab bagus di mazhab Syafi'i namanya Nailur Raja, atau di mazhab yang lain seperti mazhab Hambali, Umdatul Fiqh, kitab yang tipis, pasti mereka menyebutkan kesalahan ini. Karena paling mendasar ketika orang mau masuk ke dalam sholatnya, dia baca Allah. Kenapa salah? Karena artinya fatal. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Ketika dia panjangkan hamzah di awal, Allahu Akbar, maka artinya berubah menjadi apakah Allah Maha Besar? Jadi kata tanya. Nah, menjadi kata tanya karena hamzahnya panjang, maka nggak boleh kita panjangkan hamzah di awal. Jadi Allahu Akbar. Termasuk kesalahan yang banyak terjadi, jadi 2 yang sering disebutkan para ulama kesalahan dalam takbiratul ihram: menambah panjang hamzah Allahu Akbar, atau kedua, dia memanjangkan ba di akhir, Allahu Akbar. Nah, kenapa? Karena akbar yang harusnya berarti maha besar berubah menjadi tobel, gendang. Allah adalah gendang. Oh, itu fatal sekali. Itu fatal. Makanya para ulama menyebutkan ketika salah di 2 lafaz ini, maka sholatnya nggak sah sejak awal. Nah, lalu yang benar, dia hanya memanjangkan lafzul jalalah Allahu Akbar. Udah, Allahu Akbar. Yang panjang cuma huruf lam. Dan ini rukun. Ini rukun. Nah, ada orang yang takbirnya dalam sholat salah, tapi bukan di takbiratul ihram, maka dia salah di wajib. Nanti bisa ditambal dengan sujud sahwi. Tapi kalau di awal, ini rukun. Nah, jadi bahkan sebagian ulama menyebutkan tentang takbiratul ihram ini. Mereka mengatakan, kalau mau tahu imamnya akan bagus bacaannya selanjutnya, nah, atau nanti akan salah, lihat di takbiratul ihramnya. Kalau takbiratul ihramnya udah salah, udah nanti setelahnya itu banyak salahnya juga. Nah, tapi kalau takbiratul ihramnya benar, maka kemungkinan nanti bacaan Al-Fatihahnya dan seterusnya juga benar. Ya. Ketika dia membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka dia mengangkat kedua tangannya menghadap ke arah kiblat. Telapak tangannya menghadap ke arah kiblat, sejajar dengan kedua bahu atau telinga. Nah, ini yang di Indonesia banyak yang di telinga, kita diajarin dari kecil, ini nggak masalah. Atau sejajar dengan bahu, Allahu Akbar.
termasuk kekeliruan, tapi perlu dicatat, ini takbiratul ihram itu ucapan ya Bapak-bapak. Kadang kita salah paham, dikirain takbiratul ihram itu gerakan tangan. Gerakan tangan ini gerakan tangan ketika membaca takbiratul ihram. Gerakan tangannya sendiri sunnah. Jadi yang salah di sini pahalanya kurang, tapi sholatnya tetap sah. Di mana kesalahan ketika mengangkat tangan? Di antara kesalahan ketika mengangkat tangan adalah dia menghadapkan tangan ke telinganya. Allahu Akbar. Itu satu. Allahu Akbar. Atau kedua, dia mau sejajarkan dengan dada, tapi malah seperti ini. Allahu Akbar, menghadap ke bawah. Allahu Akbar. Ini banyak sekali seperti itu kita lihat. Allahu Akbar. Harusnya sejajar dengan dada, menghadap ke kiblat atau telinga. Allahu Akbar. Nah, setelah dia membaca takbiratul ihram sembari mengangkat tangannya, Allahu Akbar, maka dia meletakkan tangannya di atas pusarnya. Atau di bawah pusarnya atau di dadanya. Namun dada di sini bukan dada atas. Kalau dada atas makruh. Dada atas makruh. Karena makna sodr yang disebutkan oleh Nabi, bahwa Nabi meletakkan yadaihi, kedua tangannya ketika sholat di sodrnya, di dadanya, yang dipahami oleh salaf kita, para ulama kita terdahulu adalah dada bagian bawah. Makanya di mazhab Syafi'i mereka mensahihkan hadis dada, mereka menyatakan dada di sini, dada bagian bawah. Dada bagian bawah, bukan dada bagian atas. Adapun di mazhab Hambali yang disebutkan oleh penulis, mazhab yang dipegang di Saudi Arabia, maka hadis tentang sedekap itu semuanya dhaif, semuanya lemah. Namun yang diamalkan adalah meletakkan di atas pusar. Itulah kenapa penulis menyebutkan tentang di atas pusar atau di bawah pusar. Nah, itu kalau kita umroh di Saudi, rata-rata orang di bawah pusar seperti ini atau di atas pusar. Dan ini pilihan. Semuanya hadisnya lemah. Si Albani mensahihkan hadis yang di atas. Makanya di sifat salat beliau mengatakan di sini. Dan ini di mazhab Syafi'i demikian. Para ulama yang mendhaifkan, mereka mengatakan di pusar atau di bawah pusar karena ini lebih menunjukkan ketundukan kepada Ar-Rahman. Menunjukkan ketundukan kepada Ar-Rahman. Jadi yang di atas pusar atau di dada bagian bawah silahkan. Yang penting dia genggam tangannya seperti ini. Dia genggam pergelangan tangannya. Allahu Akbar. Di Indonesia rata-rata seperti ini ya. Kita rata-rata seperti ini, dan bukan terlalu tinggi di atas dada. Kalau terlalu tinggi disebut takfir. Ini bentuk ibadah kaum yang lainnya. Ya. Kemudian dia takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar dengan lafaz yang benar. Dia angkat tangannya sejajar dengan pundak atau telinganya. Kemudian dia letakkan di posisi yang kita sebutkan tadi. Ya. Kemudian penulis mengatakan dia membaca takbiratul ihram dan mengangkat tangan, atau dia membaca takbir selain takbiratul ihram dan mengangkat tangan fi arba'ati mawadhi'. Dia lakukan itu di 4 posisi. Jadi kita baca takbir sembari mengangkat tangan. Jadi digabung ya, takbir plus tangan. Kalau takbir doang nanti ada yang lain. Tapi ada yang takbir plus mengangkat tangan di 4 posisi. Yang pertama indar ruku'. Jadi misalnya kita baca lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mau ruku, angkat tangan lagi sejajar dengan bahu, telinga, lalu ruku. Wa inda raf'in minhu, dan ketika bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamidah, angkat tangan. Termasuk kesalahan ketika bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamidah, model berdoa. Ini kalau kunut benar ya, kita angkat seperti ini. Namun untuk i'tidal tangan seperti takbiratul ihram, sami'allahu liman hamidah. Dia baca sami'allahu liman hamidah dan mengangkat tangan. Kemudian indal qiyami minat tasyahhudil awal, yang keempat adalah ketika dia bangkit dari tasyahhud awal. Artinya kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah rakaat yang pertama, bangkit berdiri, itu nggak perlu, dan membaca Allahu Akbar itu nggak perlu angkat tangan, langsung aja Allahu Akbar sedekap. Kapan kita angkat lagi? Nanti kalau udah tasyahud awal, at-tahiyat wa barakat sampai selesai, lalu bangkit berdiri ke rakaat ketiga baru angkat lagi Allahu Akbar. Jadi 4 posisi, takbiratul ihram, angkat tangan, kemudian ruku, sami'allahu liman hamidah, dan bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga setelah tasyahud awal, dia angkat Allahu Akbar. Nah, itu 4 posisi seseorang mengangkat tangan sekaligus berzikir, bertakbir atau membaca sami'allahu liman hamidah. Nah, dan ini berlandaskan dari hadis-hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ketika dia bersedekap, kita kembali ke
keadaan berdiri tadi. Dia keadaan berdiri, takbir Allahu Akbar. Ketika dia bersedekap, maka yang di atas adalah tangan kanan, bukan tangan kiri. Dan dia menggenggam pergelangan, bukan seperti ini. Sebagian orang seperti ini, dia menggenggam lengannya, lengan atas. Nah, seperti ini. Nah, itu keliru ya. Yang benar dia genggam pergelangan tangannya, atau dia letakkan tangannya di situ. Sebagian riwayat menyebutkan tersebut. Dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, di atas pusarnya atau di bagian dada bagian bawah. Nah, lalu dia membaca doa istiftah. Kita sering sebut doa iftitah, ya sama saja. Istiftah atau iftitah. Nah, doa iftitah atau istiftah ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Di antara yang paling sahih dan diriwayatkan di mazhab Hambali untuk dibaca adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini diusahakan dihafal. Nah, ini yang dilazimkan oleh banyak sahabat Nabi dan dijaga oleh sahabat-sahabat yang kibar, ya. Dan dinukilkan di mazhab Hambali bahwa ini yang mustahab. Kemudian di antara doa istiftah yang lain boleh kita baca. Bapak yang dari kecil hafal Allahu Akbar kabira, dia boleh baca. Jadi dia takbir Allahu Akbar, lalu membaca istiftah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, sampai situ. Nah, sampai situ. Nah, kalau mau tambah, mau dengan wajah tu itu sendiri, dia baca wajah tu wajhiya lilladzi itu sendiri, bukan dengan menyambungnya dengan Allahu Akbar kabira. Kalau seandainya disambung gimana? Apakah sholatnya sah? Ya sholatnya sah. Ini kan masalah bukan rukun, bukan wajib sholat. Nah, dan ini termasuk zikir. Jadi yang sunnah dia membaca subhanakallahumma wa bihamdik, atau dia baca Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id baini, dan seterusnya. Dia boleh baca doa yang manapun ketika dia membaca doa istiftah dari doa-doa yang warid, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan au ghairahu minal istiftahatil waridati anin nabi. Selain subhanakallahumma wa bihamdika yang tadi kita sebutkan, dia boleh baca istiftah lain yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi istiftah dulu lalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dua hal ini hanya dibaca di rakaat pertama. Istiftah dan ta'awudz hanya di rakaat pertama. Keduanya dibaca sir. Dan ingat Bapak dan Ibu, sir itu dilafazkan dengan pelan, bukan dibaca dalam hati. Bacaan tidak dianggap bacaan jika dia hanya berada di dalam hati. Dia dianggap bacaan yang sah jika lisan bergerak mengeluarkan suara tapi pelan. Itu disebut sir. Itulah kenapa orang yang menutup mulutnya dan dia tidak membaca Al-Fatihah dengan lisannya, atau takbiratul ihram tadi yang rukun dia nggak sebutkan dengan lisannya, dia tutup mulut, dia baca dalam hati, maka sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Nah, kenapa dia nggak membaca? Hati, niat, lisan mengucapkan berzikir dan membaca, dan hati ikut berzikir. Maka semua bacaan tadi dia baca sir, namun ada suara kecil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Lalu dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagaimana batasan sir itu? Batasan yang ketika seandainya nggak ada polusi suara, dia dengar. Dia dengar. Kadang kita udah sir tapi nggak dengar karena di Jakarta polusi suara, dan itu udah dihitung sir dan nggak perlu mengganggu yang ada di samping kita. Dan setiap orang ketika seandainya dia baca sir, nggak ada yang saling terganggu. Nah, kecuali dia baca dalam hati, nggak ada yang dia dengar dari lisannya, dia cuma dengar dari orang lain, mungkin dia akan terganggu, dan itu keliru. Harusnya dia baca dengan sir. Keduanya sunnah. Lalu setelah itu dia baca bismillahirrahmanirrahim, yubasmil, juga dibaca dengan sir. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, penulis memisahkan bismillahirrahmanirrahim dengan Al-Fatihah. Nah, mengikuti jumhur fuqaha, mayoritas ahli fikih menyebutkan bahwasanya bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Mayoritas ahli qiraah mengatakan bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Nah, jadi termasuk yang kadang disalahpahami ketika orang mengatakan ini, pertama kita disclaimer dulu, kita harus paham bacaan Al-Fatihah ada khilaf di kalangan para ulama, apakah bismillahnya dikeraskan atau disirkan, dipelankan. Nah, mayoritas ulama mengatakan dipelankan. Di Indonesia bermadzhab Syafi'i
mengikuti pendapat yang dikeraskan, dijaharkan. Ini khilaf biasa di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama dari Saudi pun kalau datang ke Indonesia sholat ke Istiqlal, dia akan keraskan karena ini perkara ringan dalam ibadah. Tapi ada kesalahpahaman yang kadang terjadi. Orang katakan yang penting baca bismillah, mau sir mau dikeraskan, yang penting baca bismillah. Yang salah itu orang yang nggak baca bismillah. Nah, ini keliru juga pernyataan ini. Kenapa? Khilafnya di kalangan para ulama bukan hanya masalah jahar dan sir, tapi apakah bismillah masuk ke dalam Al-Fatihah sehingga dia jadi rukun, atau dia adalah sunnah. Jumhur mengatakan dia sunnah. Di mazhab Syafi'i dikatakan rukun, mengikuti jumhur ahli qiraah. Nah, ketika dia dianggap rukun memang harus diucapkan, mau sir mau keras, yang penting diucapkan. Makanya di mazhab Syafi'i tetap sah orang bermakmum dengan orang yang baca sir. Nah, dia ucapkan. Dan ketika dia menganggap sunnah, seperti di mazhab Hambali, dia langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi di mazhab Hambali, sebagaimana yang kita baca, membaca bismillah sunnah, diusahakan tetap dibaca agar pahala sempurna. Tapi misalnya di mazhab Maliki, orang-orang di Maroko misalnya, atau di negeri-negeri yang lain yang bermadzhab Maliki, mereka nggak baca bismillah, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah sholatnya sah? Jawaban sholatnya juga sah. Nah, jadi yang menganggap Al-Fatihah sunnah, yang menganggap bacaan bismillah sunnah, nah maka dia baca lebih utama, dia tinggalkan sholat tetap sah. Nah, namun yang lebih utama dan keluar dari khilaf, ikhwan dan akhwat sekalian, dia tetap baca bismillah dengan sir, pahalanya lebih besar dan keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jika seandainya dia datang di satu tempat yang belum ngerti khilaf ini, belum ngerti perbedaan ini, padahal dia orang yang biasa memelankan bismillahnya, maka dia keraskan untuk menghindari fitnah di kalangan masyarakat yang awam. Nah, jangan nanti, oh saya di atas sunnah, katanya sifat sholat Nabi, mayoritas ulama dan mayoritas sahabat itu menukilkan sahabat nggak mengeraskan. Udah saya harus memegang kebenaran. Lalu dia takbir, ribut satu kampung gara-gara dia. Bukan orang kampungnya yang salah, mereka belum tahu kesalahan dia nggak hikmah dalam mengajarkan ilmu. Nah, dan ini khilaf biasa. Atau sebaliknya, dia biasa mengeraskan bismillah. Nah, lalu datang suatu tempat yang orang itu asing jika seandainya dikeraskan bismillah, lalu dia keraskan, itu juga masalah. Nah, dan sekali lagi masalah ini masalah sunnah. Jadi dibedakan istiftah dan ta'awudz disirkan di rakaat pertama saja. Adapun bacaan bismillah disirkan di semua rakaat. 1, 2, 3, 4 semuanya disirkan, dibaca dengan sir. Lalu barulah dia masuk ke rukun qauliyah yang kedua dengan membaca Al-Fatihah, dan itu kita bahas di sesi berikutnya, di pertemuan yang akan datang di pekan kedua di kajian kita. Jadi pembahasan sifat sholat Nabi ini sebenarnya bisa satu pertemuan, cuma kita nggak bisa detail kalau satu pertemuan. Jadi saya jadikan 2 pertemuan, satu pertemuan bagian sampai Al-Fatihah, bagian yang lainnya nanti kita selesaikan sampai salam. Mungkin itu pembahasan kita Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ya, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketika kondisi kita makmum masbuk, kita dapati imam sudah mau selesai membaca surat, mana yang kita utamakan, istiftah dulu atau apa dulu? Bagus, pertanyaan yang bagus sekali. Dan ini sebenarnya kaitannya bahasan yang akan datang, tapi karena udah disinggung istiftah, jadi kita jawab. Kadang kita telat. Nah, kita udah tahu imamnya ini udah akan ruku, didahulukan mana? Al-Fatihah atau istiftah? Maka kita dahulukan Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah, dibaca cepat, nggak usah Alhamdulillah melagu sendiri, nggak baca aja Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, karena kita tahu dia mau ruku. Bahkan termasuk ketika kita baru takbir awal, kita baca istiftah. Lalu setelah itu kita baca bismillah sir, kita dengar imam baca kan. Kapan kita baca Al-Fatihah? Ketika imam selesai waladhdallin, ada jeda sebentar, makanya imam harusnya jeda sebentar, nggak langsung lanjut baca surah. Kita baca cepat di situ Al-Fatihah. Seandainya ternyata kita Al-Fatihahnya belum selesai, terutama untuk sholat kayak tadi zuhur atau asar yang sir, kita nggak dengar bacaan imam. Imam udah ruku, apakah kita harus menyelesaikan Al-Fatihah? Jawabannya nggak perlu, kita ikut ruku. Nah, karena bacaan Al-Fatihah bagi makmum hukumnya sunnah, bagi imam hukumnya rukun. Bagi orang yang sholat sendirian hukumnya rukun. Bagi makmum Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam, sehingga dia tetap usahakan menyelesaikan Al-Fatihah sampai selesai. Qadarullah imamnya cepat, dia ruku, kita belum selesai, maka kita ikut ruku. Jangan sampai imam sami Allahu liman hamidah baru kita ruku.
Kadang juga sebaliknya, kita memang telat. Nah, kita nyampe imam udah ruku, Allahu Akbar, mereka masih ruku. Kita cukup takbiratul ihram, dan ingat takbiratul ihram harus berdiri. Jangan gini Bapak-bapak, kita datang imam ruku kan. Nah, kita dapat nih, kita langsung Allahu Akbar. Itu nggak sah. Itu takbir intiqal. Takbir rukun harus berdiri. Jadi dia baca takbir berdiri, Allahu Akbar, boleh angkat tangan, boleh enggak, karena yang rukun ucapan. Allahu Akbar, lalu dia turun, Allahu Akbar. Nah, boleh 2 kali Allahu Akbar. Allahu Akbar pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu kedua dia turun aja atau dia baca Allahu Akbar lagi. Jadi jangan sambil bergerak begini, Allahu Akbar. Untuk niat takbiratul ihram itu nggak sah. Itu dibahas oleh para ulama dengan detail karena termasuk kesalahan yang banyak terjadi. Gimana kalau gitu nanti saya telat? Udah Mas Bu. Kalau kita dapat imam, kita sampai di saf imam udah Allahu Akbar, kita takbir dulu. Niat dalam hati boleh ketika jalan tadi. Ketika jalan biar gak telat, lalu dia baca Allahu Akbar atau langsung saja Allahu Akbar, lalu dia turun Allahu Akbar. Jangan baca takbiratul ihram sambil menuju ruku. Itu takbir intiqal namanya, takbir perpindahan yang dibaca ketika kita berpindah, bukan ketika takbiratul ihram. Jadi dia dahulukan Al-Fatihah. Bahkan kalau Al-Fatihahnya lewat, imamnya cepat banget, nah maka kita nggak perlu baca Al-Fatihah, kita ikut rukun. Kita ikut ruku. Nah, kita ikut ruku karena Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam, dan detail tentang Al-Fatihah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ya. Satu lagi mungkin sebelum kita tutup Bapak-bapak. 28 Oktober. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi mungkin kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.